Halo guys, ya berjumpa lagi bersama kami di podcast kita ini. Saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi nih. Ya, pada kesempatan sore ini sambil kita masih berkendara begitu, saya dan Pak Hamdi ingin coba berdiskusi nih ya terkait dengan peta politik yang ada di DPRD Provinsi di Udayana ini. Ini cukup menarik ini konstelasinya hari ini. Seperti yang teman-teman tahu kan lewat media massa yang cukup ramai diberitakan 1 minggu terakhir ini terkait dengan pemilihan alat kelengkapan dewan gitu. Nah, dalam proses pemilihan alat kelengkapan dewan tersebut praktis ada 2 partai, PKS dan Nasdem itu yang sama sekali tidak memperoleh posisi di alat kelengkapan dewan. Artinya memang 2 partai ini diboikot oleh partai-partai yang lain gitu, sehingga praktis mereka tidak ada satupun yang memperoleh alat kelengkapan dewan. Padahal kita tahu sendiri bahwa PKS dan Nasdem ini adalah notabene-nya sebagai partai politik pendukung dari pemerintahan Zorohmi. Nah, ini memang dengan kondisi ini memang bisa kita baca bahwa memang ada 2 polarisasi kekuatan politik yang ada di parlemen begitu, yaitu partai pendukung Zorohmi dan partai oposisi. Tetapi pada hari ini partai oposisi jauh lebih kuat, jauh lebih besar jumlahnya ketimbang partai pendukung. Nah, sehingga dalam proses pemilihan proses kelengkapan dewan ini memang betul-betul PKS dan Nasdem itu dipecundangi oleh partai oposisi gitu. Nah, memang kalau kita melihat memang ini sebetulnya proses pemilihan alat kelengkapan dewan yang sebagian besar partai-partai yang lain itu memboikot PKS dan Nasdem ini, memang ini adalah salah satu titik akumulasi dari perseteruan selama ini yang terjadi antara DPR dan eksekutif, yakni seperti yang kita ketahui memang beberapa waktu yang lalu kan cukup ramai lah terkait dengan persoalan pokir dan direktif gubernur gitu. Ini juga salah satu pemicu memanasnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ya, imbasnya ya Nasdem dan PKS yang notabene-nya partai pendukung Dr. Zul dan Siti Rohmi diboikot oleh sebagian besar atau mayoritas dari partai-partai politik yang ada gitu. Nah, kalau Bang Hamdi sendiri melihat peta politik di DPR ini yang terbagi dalam 2 kutub ini, oposisi dengan partai pendukung Zorohmi ini, seperti apa Abang melihat endingnya nanti ke depan ini begitu Bang? Ya, Mas Andi, cukup kaget juga ya kita kemarin ketika partai-partai yang sebelumnya tidak terlalu menunjukkan adanya oposisi dengan pemerintah ya, terutama dengan Bang Zul, tapi terlihat kok mereka sangat sangat solid begitu, melakukan perlawanan kan. Masa PKS sama Nasdem nggak dapat sama sekali. Artinya saya sih membaca secara simbolik bahwa dewan ya tentu dengan yang direpresentasikan sekarang oleh partai-partai yang pemerintah yang memegang posisi strategis, saya kira ini ingin menunjukkan begitu bahwa mereka bisa melakukan itu. Nah, apakah Mas Ani kita ingin melihat nantinya di 2024 itu akan terjadi begitu, bahwa partai-partai ini sudah ada koalisi ya, mengusung satu orang kemudian bisa menjadi saingan beratnya Bang Zul begitu. Nah, ini saya kira ini saya kira
menjadi sinyal lah ya. Ketika di Dewan aja mereka berhasil menyatukan satu kepentingan besar ya. Padahal menurut saya Dewan ya harus masuk juga partai pemerintah ini kan. Karena bagaimanapun Pak Zul butuh dukungan Dewan. Sementara ini kok sepertinya ada perlawanan. Apakah ini kegagalannya Bang Zul untuk memanage power yang ada di legislatif gitu. Yang ada di legislatif. Ini saya kira kerugian besar lah buat Bang Zul. Artinya ini kalau ritme oposisi ini bisa dijaga, bisa dipertahankan hingga 2024, kelompok oposisi ini sangat terbuka kemungkinan besar bahwa kelompok oposisi ini akan bisa mengusung pasangan calon yang akan menjadi penantang dari Zulrohmi jika memang Zulrohmi ini lanjut di 2 begitu Bang ya. Saya kira Mas Ari kemungkinan besar ya. Karena di Dewan aja mereka sudah akurnya seperti ini kan. Sudah tidak menunjukkan akurat. Tidak harmonis lah gitu. Artinya bahwa partai-partai yang katakanlah tidak mendukung pemerintah ya. Kok mereka bisa kumpul menyatukan suara lalu mendiskreditkan partai-partai yang mendukung pemerintah. Saya kira ini warning lah menurut saya. Warning. Ya kita tidak tahu Mas, ini kan masih panjang ya perjalanan pilkada kita ini. Kita akan lihat apakah partai-partai ini juga bisa artinya koalisi di Dewan ini bisa terbentuk di koalisi untuk eksekutif. Ini kan untuk mengusung calon di pilkada 2024 gitu ya. Ya, mengusung calon. Ini kan koalisinya di legislatif. Oke lah udah terbentuk. Nah, sekarang koalisi di eksekutif seperti apa? Karena ya tentunya semakin kompleks Mas Ani ya. Kalau di eksekutif ini kan butuh restu dari DPP. Ini kan lobbynya juga sangat cair lah menurut saya. Tergantung peluangnya seperti apa, kemudian berapa bayaran maharnya juga kan. Ketua partai butuh insentif juga kan, insentif politik begitu. Kalau Abang melihat bahwa dengan diboikotnya PKS dan Nasdem dalam proses pemilihan AKD di DPR ini, apakah ini menunjukkan kegagalan komunikasi politik yang dibangun oleh Dr. Zul dengan legislatif begitu? Artinya Dr. Zul berkaca dari Zulrohmi begitu, berkaca dari proses pemilihan AKD ini perlu mengubah pola dan pendekatan komunikasi politiknya dengan DPR begitu, atau dengan sebagian besar kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen begitu. Artinya kalau pendekatan dan pola komunikasinya masih sama, artinya kan perlawanan dari pihak oposisi ini akan semakin kencang begitu Bang. Terkecuali mungkin Dr. Zul mengubah pola komunikasinya sehingga kemungkinan peta politik di DPR itu bisa berubah begitu. Iya, sepertinya ada semacam kekecewaan ya dari teman-teman Dewan terhadap Pak Gub begitu, dengan berbagai informasi yang kita dapatkan ya, kayak masalah pokir, lalu kemudian ada hutang juga. Nah, Dewan juga belum ada pencairan. Ini kan kok bisa terjadi seperti itu gitu loh. Ini saya kira yang menjadi pemicu Mas Yani, bahwa ada ketidakpuasan terhadap kinerja dari Pak Gub. Zulrohmi lah gitu, kinerja dari Zulrohmi gitu. Yang kemudian melahirkan peristiwa ini kan. Nah, sekarang saya kira apa yang perlu dilakukan adalah Bang Zul mungkin perlu menata kembali ya, membangun trust di Dewan sehingga beliau mudah untuk melakukan segala sesuatu kan. Iya betul. Karena kalau seperti ini terus saya lihat malah merugikan Dr. Zul sendiri, Zulrohmi sendiri. Sangat dirugikan. Iya. Artinya perlawanan dari oposisi akan semakin kencang gitu kan. Pastinya. Dalam proses pemilihan AKD saja kan partai-partai pendukungnya Zulrohmi kan sudah bisa dipecundangi kan begitu kan. Itu yang saya bilang tadi, bahwa mereka kalah start
secara secara jumlah lah. Secara Jumlah. jumlah suara kan mereka memang kalah. Kalah jauh lah. Jauh. Ya tentu beda sih kalau di eksekutif nanti kalau ada pencalonan ya. Iya. Tetapi setidaknya Mas Sani saya melihat bahwa dengan representasi yang ada di Dewan ini memperlihatkan bahwa bisa saja koalisi di Dewan muncul di koalisi eksekutif. Nah, tinggal tokoh-tokoh partai lah kan untuk mengatur. Artinya ini bisa menjadi embrio awal dari perlawanan terhadap Zurohmi di Pilkada NTB 2024 begitu. Iya. Apakah itu Abang Apakah Abang melihat sangat mungkin nggak kelompok oposisi ini di luar PKS dan Nasdem ini akan bisa mengerucut kepada Sasak Bersatu seiring dengan kalau kita lihat kan seiring dengan polarisasi kekuatan yang ada di parlemen, oposisi dengan pendukung pemerintah Zurohmi gitu kan. Ternyata isu Sasak Bersatu ini juga menguat gitu Bang. Menguat artinya kekuatan oposisi ini sangat mungkin akan menjadi poros untuk munculkan satu pasangan calon yang menjadi penantang Dr. Zul, ya ini Sasak Bersatu begitu Bang. Iya, masih sedikit blur ya Sasak Bersatu ini apa sih sebenarnya. Dan ini yang perlu kita lihat. Memang ada diskursus itu sangat semakin menguat di grup-grup media sosial ya. Bahwa sekelompok orang menginginkan yang Sasak kembali pantas, menjadi gubernur lah. Ya, menjadi gubernur itu adalah orang Sasak. Tapi ya saya belum melihat ada linearitas di sini antara aksi yang dilakukan oleh teman-teman di legislatif dengan wacana Sasak Bersatu itu karena Sasak Bersatu sangat luas ya, mereka pingin di Dewan maupun di ini harus orang Sasak yang bisa tampil begitu loh. Kalau saya melihatnya mungkin kalaupun memang itu bisa mengarah ke situ, artinya memang sangat mungkin lah bisa mengarahkan politik, ini kan dinamis begitu Bang. Cuma mungkin yang akan menjadi PR besar dari kelompok oposisi ini adalah mencari figur yang tepat yang kira-kira secara elektabilitas ini bisa menandingi Zurohmi. Nah ini yang ini saya kira kayaknya akan menjadi PR berat. PR dari maupun tantangan dari partai-partai di luar PKS dan Nasdem gitu Bang. Siapa kira-kira calon yang bisa yang mendekati lah popularitas, kemudian kapabilitas memimpin NTB ini kan. Karena Mas Sani kita kan pengen pemimpin yang pertama open minded, yang sangat terbuka dengan gagasan-gagasan baru. Kemudian memang yang punya kemampuan akademik lah yang sangat kita butuhkan sekarang kayak minimal gubernur kita harus pintar bahasa Inggris, tidak harus bawa asisten ketika ada investor begitu kan. Bayangkan kalau yang gitu-gitu aja nggak bisa dilakukan, ya gimana memimpin NTB ini? Di tengah globalisasi yang tidak ada hambatan saat ini gitu kan. Dan Bang Zul ya di sana memenuhi replasa Bang Zul ini kan. Tapi kalau saya lihat sejauh mana misalnya Abang melihat potensi misalnya kayak Pak Sukiman, Suhaili ini, kalau kita bicara ini kan dua figur memang cukup punya potensi lah untuk bisa menyaingi Dr. Zul secara elektabilitas. Kalau sekiranya memang kekuatan politik di luar PKS dan Nasdem ini mencari figur yang tepat dari Sasak untuk menjadi penantang Dr. Zul begitu Bang. Mas Sani saya kira figur Suhaili saya lihat masih cukup tinggi hasil surveinya, kemudian ada Pak Sukiman. Tetapi kalau mereka kemudian berpasangan, nah ini saya tidak mengatakan sulit ya, tetapi politik identitas itu sangat menguat nantinya. Seandainya misalkan dua pasangan aja, bisa jadi Bang Zul agak kewalahan dan tapi berpotensi bisa kalah gitu. Tapi kalau misalkan 2-3 calon dari Lombok, ini yang berat. Artinya Lombok 2 pasangan calon dan Sumbawa jadi pasangan satu calon gitu. Saya kira cukup berat begitu. Terkecuali kalau head to head begitu Bang, hanya ada 2 pasang, Lombok 1 pasang, Sumbawa 1 pasang gitu. Bisa jadi. Kemungkinan besar mungkin Bang Zul karena nggak ada pilihan kan. Artinya masyarakat diberikan pilihan. Hanya 2 itu, dihadapkan pada 2 pilihan Bang Zul itu. atau memilih yang baru kan. Ketika misalkan wacana
atau diskursus tentang politik identitas itu bisa dimainkan. Bisa jadi Mas Hani. Tetapi kalau misalkan calonnya 2, 3, apalagi 4, saya kira Bang Zul masih bisa leading lah. Itu yang saya baca. Kira-kira kalau menurut Abang, apa pendekatan dan pola komunikasi politik yang harus diubah oleh Zul Rohmi ini sehingga komposisi di DPR itu bisa agak lebih menguntungkan bagi mereka begitu? Karena kalau kita lihat peta politiknya di DPR sekarang ini kan sangat-sangat betul tidak menguntungkan bagi Zul Rohmi begitu, Bang. Saya kira Mas Yani perlu mengembalikan lah ya hak-hak dewan, tidak harus kemudian menjadi problem begitu loh. Misalkan kayak pokir yang belum terbayarkan, kemudian ada anggaran-anggaran yang sifatnya siluman begitu kan, belum ini. Artinya kan kedua saya tidak mengatakan dewan ini juga suci, mereka juga banyak problem. Sekarang bagaimana keduanya ini bisa saling menjaga, saling menghormati. Karena bagaimanapun Mas Hani dua-duanya punya ibarat orang tuh kalau orang tarik tambang itu punya kekuatan masing-masing gitu loh. Si A bisa narik si B juga bisa narik si A gitu. Artinya kalau Abang melihatnya poinnya gubernur harus bisa menjawab apa yang menjadi keinginan kebutuhan dewan begitu kan? Itu saya kira bicara profesionalitas harus lah. Masa dewan kemudian dibiarin harus ngutang kemana-mana kan, kasihan juga dewan ini. Ada tanggungannya banyak, keluarga banyak, belum bayar partai lagi, belum bayar tim suksesnya gitu kan. Itu harus segera dipenuhi itu. Tetapi memang pemirsa, kedepannya mungkin masih akan terus kita cermati dan lihat seperti apa sih dinamika di Parlemen Udayana ini pasca proses pemilihan AKD AKD beberapa waktu yang lalu. Nah, demikian pemirsa diskusi kita dengan Pak Hamdi terkait dengan peta politik di Udayana begitu, dan potensinya untuk mengarah ke kekuatan politik di Pilgub NTB 2024. Jangan lupa subscribe, like, and comment Ahmad Yani Official dan Saiful Hamdi agar kami bisa terus menyampaikan isu-isu politik yang hangat dan up to date kepada pemirsa yang ada dimanapun.